warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Nurhaura dengan nomor NIM 241100111096 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Haji Siti Aisyah. Bahasa Indonesia dalam konteks hukum memiliki peran penting dalam menyampaikan konsep, prinsip, dan aturan hukum secara akurat dan jelas. Berikut adalah pengertian dan penjelasan Indonesia dalam bahasa hukum. Pengertian bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan dalam sistem hukum untuk mengungkapkan konsep, prinsip, dan aturan hukum. Bahasa ini memiliki ciri khas seperti ketepatan. Bahasa hukum harus tepat dan akurat dalam menyampaikan makna. Keterstrukturan. Bahasa hukum memiliki struktur yang sistematis dan logis. Kespesifikan. Bahasa hukum menggunakan istilah-istilah yang teknis yang spesifik. Karakteristik bahasa hukum Indonesia. 1. Formalitas. Bahasa hukum Indonesia harus formal dan tidak menggunakan bahasa slang atau informal. 2. Ketepatan istilah. Istilah-istilah hukum harus digunakan secara tepat dan konsisten. 3. Kesederhanaan hukum. Bahasa hukum Indonesia harus mudah dipahami oleh masyarakat awam. 4. Keterkaitan dengan peraturan. Bahasa hukum Indonesia harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jenis-jenis bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum normatif, bahasa yang digunakan dalam peraturan undang-undang dan keputusan hukum. Bahasa hukum deskriptif, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hukum. Bahasa hukum perspektif, bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah hukum. Prinsip-prinsip bahasa hukum Indonesia. 1. Klaritas. Bahasa hukum harus jelas dan mudah dipahami. 2. Konsistensi. Bahasa hukum harus konsisten dalam penggunaan istilah dan struktur. 3. Kesatuan. Bahasa hukum harus memiliki kesatuan dalam penggunaan bahasa dan istilahnya. 4. Keadilan. Bahasa hukum harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Fungsi bahasa hukum: mengatur hubungan hukum, menjelaskan hak dan kewajiban, mengatur prosedur hukum, mencegah kesalahpahaman, dan menjamin kepastian hukum. Menurut Hilmah 2003-26 menjelaskan bahwa kejelasan makna dalam bahasa hukum berkaitan erat atau menyangkut dengan praktek hukum yang dibedakan dari dua aspek utama, yaitu 1. Pembentukan hukum. Dalam pembentukan hukum, bahasa menjadi primadona dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebab lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Bermula dari penggunaan bahasa hukum yang benar dalam perencanaan sarana hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia. 2. Penerapan hukum. Dalam penerapan hukum, kejelasan makna dalam bahasa hukum memegang peran yang sangat penting. Dengan adanya kejelasan makna tersebut, masyarakat dapat memahami dengan baik maksud dari perundang-undangan yang dikeluarkan. Pemahaman ini akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Contoh bahasa hukum Indonesia. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pembentukan Negara Republik Indonesia. 2. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. 3. Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 123/2002 tentang perkara pidana. Sumber bahasa hukum Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan, Kamus Hukum Indonesia. Pentingnya bahasa hukum: 1. Meningkatkan kepastian hukum.
2. Menghindari kesalahpahaman. 3. Menjaga keadilan. 4. Mempertahankan stabilitas hukum. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memiliki urgensi yang strategis dalam ilmu hukum dalam perkembangan bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Disebut bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia berarti aturan atau peraturan untuk melahirkan ketertiban dan ketentraman. Bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum, baik dalam lalu lintas, bahasa ilmiah, maupun dalam bahasa pergaulan. Bahasa hukum adalah bahasa atau alat komunikasi oleh para ahli hukum untuk menyatakan pikiran dalam bidang hukum berkaitan dengan profesinya. Tujuan penggunaan bahasa hukum adalah mencapai keseragaman dalam pengertian pemakaian bahasa atau istilah-istilah hukum, sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum. Dengan kata lain, agar di dalam produk hukum, kita dapat menggunakan bahasa setepatnya sehingga dapat menyatakan sesuatu dengan jelas dan tegas tanpa terkandung kata yang mempunyai arti ganda. Bahasa hukum Indonesia memiliki ciri fungsi dan karakteristik tersendiri yang harus ada dalam bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia domain kajian yaitu monosemantik atau kesantunan makna, tidak memberikan penafsiran yang berbeda. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi kalian yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi selanjutnya, silahkan daftarkan diri kalian di Universitas 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.